Akhirnya kau datang. Suara laki-laki tua itu mengejutkanku. Ia menatap ke arahku dengan tatapan yang amat menyeramkan. Matanya melotot, wajahnya yang keriput mengeluarkan darah, lidahnya menjulur dengan kedua taring di sisi kiri dan kanannya. Yang membuat aku jijik adalah belatung yang keluar dari dalam mulutnya hingga jatuh ke tanah. Perlahan aku merangkak menjauh dan berada tepat di samping Arya yang sedang berdiri menatap laki-laki tua tersebut. Lepaskan anak ini, dia tak bersalah. Kau jangan ikut campur. Dia harus mati. Suara itu menggema di sekeliling puncak ini. Aska, larilah cepat, lari. Tapi bang, udah gue bilang lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Dia Adalah Aku. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Kali ini gue bawain cerita terbaru. Maaf kalau semua nama dan lokasinya gue samarkan, karena ini permintaan dari narasumber. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita masuk ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Dia Adalah Aku. Gue baru beli tenda baru nih. Kapasitas berapa orang, Kin? Cukup buat 4 orang sih. Sengaja gue beli buat kita muncak besok. Ungkap Kinar dengan senyum bahagia. Percakapan mereka berdua berlanjut sampai akhirnya. Woi, gimana persiapan kita? Falah, udah semuanya siap kok. Aska mana ya? Kok belum datang sih? Kinar, dia wanita cantik yang aku sukai, tapi aku gak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Nabil, cewek satu ini cewek paling jutek dunia, tapi dia cuma nurut dengan Falah. Dan Falah, dia satu-satunya teman yang sehobi denganku. Meski sifatnya sombong, tapi dia paling bisa diandalkan. Oh iya, perkenalkan, namaku Aska. Gak ada yang spesial sih denganku, tapi aku satu-satunya orang yang sering dipintai tolong oleh ketiga temanku ini. Jumat 13 Februari 1996. Kami berencana mendaki ke gunung yang ada di Jawa Barat. Perjalanan kami tempuh menggunakan kendaraan roda 4. Kebetulan Kinar biasa membawa mobil ke kampus. Akhirnya kami berangkat siang hari dari Jakarta. Setelah keluar dari tol, kami mulai memasuki pemukiman warga dengan trek yang terus menanjak. Tidak ada kendala di perjalanan kami sampai akhirnya aku merasa mobil yang kami tumpangi menabrak sesuatu. Val, lo nabrak apaan? Gue gak tahu deh. Perasaan gue gak ada yang lewat. Bentar ya, gue cek dulu. Aku yang penasaran akhirnya ikut turun dari mobil. Vala mengecek ke arah depan mobil dan aku mengecek ke belakang. Gimana Val, nabrak apaan? Gak ada apa-apa kok, Zak. Aku mengecek ke kolong belakang mobil tapi tak ditemukan apa-apa. Aku bangkit kembali dan aku dibuat sangat terkejut tepat di belakang Vala. Ada sosok lelaki tua. Aku pertegas lagi. Namun sosok laki-laki tua tersebut sudah tidak ada. Aska, lu lihat apaan sih? Enggak kok Val. Enggak ada apa-apa. Udah yuk kita jalan lagi. Aku hanya mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. Tadi siapa ya? Aku bertanya dalam hati. Ku tengok ke belakang Kinar dan Nabil sedang asyik tertidur. Akhirnya kita lanjutkan kembali perjalanan. Setengah jam kemudian kita sampai di base camp dan mengeluarkan semua ransel yang kita bawa. Malam Pak. Malam juga Mas. Kita mau laporan nih Pak. Kami dari Jakarta mau muncak ke gunung ini. Berapa orang Mas?
kami berempat, Pak. Silakan isi biodata ini dulu, Mas. Ini, Pak, sudah selesai. Baik, sebentar ya, Mas. Jadi gini, Mas. Sebenarnya sangat disarankan untuk tidak mendaki di malam hari. Wah, Pak, peralatan kami lengkap kok. Saya hanya menjalankan tugas saja, Mas. Baik, Pak. Kalau begitu, terima kasih. Dengan wajah kecewa aku kembali ke mobil. Nggak boleh muncak malam lagi. Ya, terus kita tunggu besok pagi dong. Ya elah, gini ya, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi, kita diam-diam aja nanti muncak malam-malam. Gimana? Ungkap Fala memotong pembicaraanku dengan Kinar. Ya udah, kita pura-pura tidur di dalam mobil aja. Nanti malam kita diam-diam muncak ya. Akhirnya kita semua sepakat untuk menunggu di dalam mobil sampai penjaga pos itu tertidur. 1 jam kemudian suasana di sana sangatlah sepi. Kami berempat sudah siap untuk melakukan pendakian malam ini. Kita berjalan perlahan dan sampailah di pintu gerbang menuju hutan belantara. Fala memimpin paling depan, disusul Nabil, Kinar, dan aku di belakang. Berhenti dulu, gue mau pipis nih. Ya, baru juga jalan, Kin. Bil, anterin gue yuk. Ya udah, yuk. Jangan lama-lama loh, awas. Mereka berdua pergi agak menjauh. 10 menit kemudian mereka kembali. Udah, ayo jalan lagi. Sebentar, Val. Kayaknya gue harus ngomong deh. Ada apa sih? Jadi gini, waktu Kinar pipis ternyata Kinar datang bulan. Tapi lu bawa pembalut kan? Bawa kok, Zak, udah gue pakai juga sih. Ya udah kalau gitu, kalau lu capek bilang sama gue ya. Cie, Zak perhatian sama Kinar. Apaan sih lo? Udah ayo jalan. Ungkap Kinar melewatiku begitu saja. Sebentar, ini bau apa? Kenapa sangat busuk sekali hingga membuatku mual? Berhati-hatilah. Suara itu berasal dari arah belakang. Aku menengok ke arah suara tersebut. Aku dibuat terkejut, ternyata laki-laki tua yang tadi aku lihat di bawah. Angin malam mulai membuat suasana menjadi sangat sunyi. Gesekan dahan dan batang pohon terasa keras sekali terdengar. Hanya suara itu satu-satunya yang aku dengar. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Kita memutuskan untuk beristirahat sejenak. Fala membongkar isi ranselnya dan aku mulai memasukkan batu bara, lalu memasak air untuk kita minum. Fala, gue mau susu dong. Susu? Lo kan udah punya susu, Bil. Apaan sih lo, ngeres aja otaknya. Tapi emang bener kan, ayo. Ya aja deh, apa sih yang gak buat Fala? Kode keras nih. Otak lo ya, Val, gak jauh dari selakangan terus. Anjir lo. Sautku sambil menuang air panas ke dalam gelas. Lo diem aja deh. Ngobrol sono sama Kinar tuh. Cewek dicuekin aja dari tadi. Bil, kesana yuk. Biarin Aska sama Kinar ngobrol berdua. Wah, ide bagus tuh. Ayolah. Mereka berdua pun berlalu dan pergi menjauh. Aku terdiam dan hanya memandang indahnya langit malam ini. Kinar membelakangiku. Aku semakin bingung terus berbuat apa. Kulihat Fala dan Nabil saling berpelukan, mereka sangat mesra. Jujur aku iri melihat kebersamaan mereka. Sepertinya mereka saling bercumbu di bawah sinar bulan yang terang di hutan ini. Akhirnya kami memutuskan kembali berjalan. Jalan bebatuan dan akar kita lewati. Entah sudah berapa jam kami berjalan, sampailah kami di puncak Gunung Jawa Barat. Dari pertama kita mendaki, tak ada satupun dari kami yang bertemu pendaki-pendaki lain. Dan di tempat ini pun kami tidak menemui tenda para pendaki lain selain tenda kami. Aku dan Fala segera mendirikan tenda dan satu tenda pun berdiri. Kinar dan Nabil sibuk memasak mie untuk kita makan. Setelah semua beres, kami berempat makan ditemani semilir angin malam itu. Angin di puncak ini sangat kencang. Kami memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Lampu badai aku hidupkan dan kita berbincang sambil berbaring. Bil, anterin gue yuk. Gue mau pipis nih. Ya udah sana, jangan jauh-jauh tapi.
Masa gue sendirian sih, jahat banget loh. Sama Aska ah. Sana, gue mau ngobrol sama Fala tahu. Aku langsung berdiri dan menunggu di luar tenda. Aku melihat di sekeliling puncak. Memang benar hanya ada tenda kami di tempat ini. Kinar keluar dari dalam tenda dan aku berjalan paling depan menggunakan senter. Aku bergeser sedikit agak menjauh dari tenda kami. Di sini aja ya. Ya udah, lu jangan ngintip ya. Awas lo. Aku berpaling membelakangi Kinar. Aku hanya memandang di sekeliling puncak ini sangat gelap. Hanya ada cahaya rembulan yang menyinari dari balik awan yang menghitam. Sepertinya langit sedang mendung. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Aska, udah yuk kita balik lagi. Ayo deh. Kak, tunggu sebentar deh. Apalagi Kin? Gue lupa, pembalut gue gak ke bawah. Lu teledor banget sih Kin. Aku membantu Kinar memberi penerangan dan tetap mengikutinya dari belakang. Kinar seperti orang yang kebingungan. Aku ikut mencari keberadaan pembalut tersebut. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Angin bertambah sangat kencang hingga membuat tubuh kami bergerak. Aku lari mendekat pada Kinar dan memeluknya erat sambil berjongkok lalu berlindung di batu besar yang ada di puncak gunung ini. Alam sepertinya sedang tidak baik. Angin di sini sangat tidak normal. Bisa saja kami terbawa angin jika tidak ada batu ini. Aska, itu apa? Tanya Kinar sembari menunjuk ke arah depan. Aku perhatikan dengan mata telanjang ada sosok seperti laki-laki tua yang berdiri di tengah-tengah hujan angin ini. Pak, berlindung, bahaya. Teriakku berharap ia mendengarnya. Karena memang kami agak berjarak jauh dari laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu tetap berdiri tegap di sana. Aku dan Kinar terkejut mendengar suara laki-laki tua itu tertawa. Suaranya sangatlah keras dan terdengar di sekeliling puncak ini. Seketika angin menjadi pelan, namun hujan tak berhenti turun. Kabut mulai naik dan mulai menutupi jarak pandang kami. Masih terlihat sosok laki-laki tersebut. Ia kembali tertawa dan bergerak perlahan menjauh. Spontan aku berteriak karena Kinar tiba-tiba saja berlari mengejar laki-laki tua tersebut. Tak berpikir lama aku mengejar Kinar dari belakang. Aska, lihat apa yang ia bawa. Ungkap Kinar dengan nada gemetar. Seketika aku tertuju dengan apa yang digenggam laki-laki tua tersebut. Aku sangat terkejut laki-laki itu membawa pembalut dengan darah yang masih menempel di sana. Apa itu bekas pembalut yang lo tinggal, Kin? Gue gak tahu, Ska. Untuk apa ya membawa pembalut itu? Laki-laki tua itu melihat ke arah Kinar dengan tatapan yang sangat menakutkan. Hei, Kin, jangan lari. Akhirnya aku mengejar Kinar yang tengah berlari. Aku sempat menengok laki-laki tua tersebut. Ia mengangkat tangannya ke arah Kinar. Aku tak mau memperdulikannya. Aku hanya ingin memastikan Kinar baik-baik saja. Aku masih saja mendengar suara laki-laki itu tertawa terbahak-bahak lalu bicara. Larilah, lari. Aku mengejar Kinar dari belakang. Laki-laki tua itu terus saja tertawa terbahak-bahak. Kinar terjatuh. Aku membantunya untuk berdiri. Lo gak apa-apa, Kin? Suara itu masih saja terdengar keras di bawah derasnya hujan. Ska, lari lagi. Gue takut. Pinta Kinar setengah menangis. Kami kembali berdiri dan berlari. Jantungku terpompa lebih cepat. Terbayang sosok laki-laki tua yang aku lihat ini membuatku sangat ketakutan. Malam yang indah seketika saja berubah menjadi tidak bersahabat. Entah berapa lama kami berlari dan kami memutuskan untuk berhenti. Aku bersandar pada pohon yang ada di sekitaran dan begitu juga dengan Kinar. Kami berdua sangat ketakutan malam itu. Pakaian yang kami kenakan basah kuyup diterpa hujan. Kami kehilangan arah karena berlari ketakutan. Sepertinya puncak ada di atas sana dan kami berlari menjauh dari arah puncak gunung. Lama kami berdua terdiam. Kami hanya merapatkan tubuh kami agar tetap hangat. Jantungku mulai normal kembali dan aku memutuskan untuk kembali mencari tenda kami. Aku berjalan paling depan, untung saja senter yang aku bawa masih bisa digunakan. Tak ada perbincangan di sepanjang perjalanan kami.
Hanya ada suara gemuruh dan petir yang menyambar di atas langit yang menghitam. Apakah langit marah dengan kami berdua karena lalai dan melanggar mendaki pada malam hari? Terus saja kami berjalan melewati tanah dengan bebatuan yang licin. Air hujan membuat langkah kami menjadi sangat berat. Suara gemuruh tak henti-hentinya menggelegar dari atas sana. Di sini jelas sekali terlihat kilatan petir menyambar dari arah puncak gunung. Bagaimana keadaan kawan-kawanku di atas sana? Apakah di atas sedang terjadi badai? Aku berbicara dalam hati. Mereka berdua kemana sih kok belum juga kembali? Udah, jangan khawatir. Ada Aska yang bakal jagain Kinar. Mari, kita lanjutkan lagi. Mumpung mereka berdua tidak ada. Aku mencium bibir Nabil dengan lembut, kami saling berpautan satu sama lain. Hujan membuat kami semakin asik dalam permainan ini. Suara gemuruh menggelegar di atas sini. Sangat terdengar keras sekali, kilatan petir jelas terlihat dari dalam tenda. Angin seketika menjadi sangat kencang hingga membuat tenda kami berguncang hebat. Sepertinya tenda kami tidak akan kuat menahan terpaan angin tersebut. Suara menggelegar menjadi semakin keras terdengar dan angin bertambah besar malam itu. Suara pasak kami terjabut dari tempatnya ini membuatku menjadi sangat panik. Tenda kami berguncang hebat dan sepertinya ini tidak akan bertahan. Kami berdua memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari tempat untuk berlindung dari badai di puncak gunung ini. Ada sebuah akar pohon yang menempel pada batu yang ukurannya tidak begitu besar. Aku dan Nabil memegang akar tersebut. Falah, lihat. Ungkap Nabil seketika aku melihat tenda kami terhempas oleh angin beserta isinya. Hampir saja jika telat sedikit sudah bisa dipastikan kami berdua akan terbawa angin yang kencang. Ini membuat aku dan Nabil syok. Kulihat raut wajah ketakutan dari Nabil dan air mata yang menetes dengan sendirinya. Aku pun merasakan hal yang sama. Ini membuat tubuhku menjadi gemetar, nafasku tak terkontrol. Udara yang dingin membuatku semakin takut dengan keadaan di puncak gunung ini. Gemuruh dan kilatan petir terus saja terjadi. Langit sepertinya sedang marah. Aku berdoa dalam hati, aku sangat ketakutan melihat alam yang begitu menyeramkan di puncak gunung ini. Kami terus berpegangan pada akar tersebut dan entah sampai kapan. Hujan terus saja turun semakin deras, namun angin sudah tidak lagi kencang seperti tadi. Aku memutuskan mencari Aska dan Kinar. Aku berdiri dan mulai melihat sekitar. Angin menghilang digantikan oleh kabut. Ini sangat mengganggu pandanganku malam ini. Kemana mereka pergi? Aku berjalan paling depan tanpa dibantu penerangan sama sekali. Hanya ada cahaya dari kilatan-kilatan petir di atas langit. Terus saja aku berjalan tanpa arah. Aska! Kinar! Aku dan Nabil berjalan sambil berteriak memanggil-manggil nama mereka. Falah, lihat. Itu ikat kepala Aska. Ungkap Nabil dengan menunjukkan tangannya ke arah bebatuan. Iya, itu punya Aska. Mereka pasti berada di sekitaran sini. Kinar! Aska! Terus saja kami melanjutkan perjalanan mencari Aska dan Kinar. Hujan terus saja turun semakin deras dan kabut semakin pekat menutupi jarak pandang kami berdua. Tiba-tiba Nabil menepuk pundakku dari belakang lalu berkata, Falah, itu apa? Aku memperhatikan ada seseorang yang merengsek naik melewati bebatuan. Kabut tebal ini membuatku menjadi kesulitan. Aku mendekati penampakan tersebut dan ternyata mereka adalah Aska dan Kinar. Aku hafal betul dengan jaket yang dikenakan Aska karena itu jaket bersejarah menurutnya. Aska! Teriakku menggema dari kejauhan. Aska melihat ke arahku dan melambaikan tangannya. Aku sangat senang bisa melihat mereka berdua. Kejadian ini membuatku sangat takut dan khawatir. Dengan melihat mereka berdua selamat, aku senang dan lebih tenang. Aku melihat Aska berjalan tepat di bibir jurang. Aska, hati-hati! Teriakku mengingatkannya. Tak berapa lama aku berteriak. Aku tak melihat Aska. Aku hanya melihat Kinar yang berdiri menghadap jurang. Dengan perasaan khawatir aku dan Nabil mempercepat langkah kami. Sampailah kami di tempat Kinar berdiri. Kulihat Kinar menangis dan membungkukkan tubuhnya. Kin, di mana Aska?
Tanya Nabil. Kinar diam dan hanya menangis. Aku melihatnya ke arah jurang yang gelap. Apakah Aska jatuh ke dalam jurang ini? Aku berbicara dalam hatiku. Nabil menenangkan Kinar yang tak henti-hentinya menangis sambil memanggil nama Aska. Melihat kejadian ini aku menjadi tambah khawatir. Tubuh Kinar gemetar, air matanya terus saja keluar dari kedua belah matanya. Aska menginjak batu itu dan ia tergelincir jatuh ke dalam sana. Gue gak sempet untuk menangkapnya. Kami bertiga melihat ke dalam jurang yang gelap. Nafasku terhenti sejenak. Apakah aku sedang bermimpi? Aku tak sanggup lagi berkata-kata. Kedua belah kakiku mendadak menjadi sangat lemah. Tubuhku ambruk seketika mendengar penjelasan Kinar. Terus saja aku memandang ke dalam jurang yang ditutupi oleh kabut tebal. Tidak ada tanda-tanda akan keberadaan Aska. Seketika air mataku menetes dan aku seperti berada di dalam mimpi. Tamparan keras menghantam wajahku. Kulihat Nabil berdiri tepat di sampingku. Lo kenapa? Kita harus cari Aska, Val. Tampar Nabil menyadarkanku saat itu. Kuusap air mataku dan menenangkan Kinar yang sedari tadi menangis. Kita harus memutar ke bawah dan menemukan Aska. Aku membantu Kinar berdiri dan meyakinkannya bahwa kita bisa menemukan Aska. Teriakanku menggema di dalam jurang. Sepertinya aku tak lagi menapak di tanah. Apakah aku mati? Aku melihat ketiga temanku memanggil namaku dengan tatapan panik melihatku. Suara mereka makin jauh. Aku sudah tidak bisa melihat lagi. Karena jurang ini membawaku semakin dalam, aku pasti akan mati. Suatu hentakan menghujam tubuhku. Apakah aku telah sampai di dasar jurang? Mengapa sangat gelap di sini? Apakah aku telah mati? Bagaimana dengan teman-temanku? Sesak kurasakan saat itu. Aku tak bisa melihat apa-apa. Aku tak bisa merasakan kakiku. Perlahan aku membuka mata dan merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dadaku sesak dan sakit sekali rasanya. Ku coba menggerakkan tanganku. Kulihat kedua belah tanganku sobek dan mengeluarkan banyak darah. Sepertinya jaketku tersangkut dan membuat luka separah ini. Bagian belakang kepalaku terasa sakit, mungkin karena hantaman yang begitu keras. Tapi untunglah aku masih selamat. Aku terus saja terbaring di tempat ini. Hujan tak lagi turun, namun kabut masih sangat pekat menyelimuti di sekitar hutan ini. Aku mengatur nafasku dan mencoba kembali menggerakkan tubuhku. Aku terduduk lemah dan kembali menatap sekitar hutan ini. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. Aku bangkit berdiri. Aku memikirkan keadaan tiga temanku. Aku harus kuat. Dan aku harus bisa mendaki kembali ke puncak. Hanya itu yang kukatakan dalam hati. Jurang ini tak begitu dalam, namun sangat mustahil jika aku harus memanjatnya ke atas. Aku putuskan untuk mencari jalan lain. Tak ada senter untuk penerangan. Namun aku bersyukur karena langit sangat cerah kali ini. Aku menyusuri semak-semak dan melewati pohon-pohon tua dengan akar yang besar dengan tertatih sepertinya. Kaki kananku terkilir sewaktu aku terjatuh tadi. Terus saja aku berjalan melewati pohon besar. Aku seperti melihat bayangan yang berada di semak-semak, seperti sedang diikuti. Aku tidak sendiri di hutan ini. Samar-samar terdengar suara orang berbisik, namun aku tak mengerti apa yang dibicarakan karena memakai logat Sunda. Ku tengok ke arah suara itu berasal, namun tak melihat siapapun di sini kecuali aku. Apakah ini suara pendaki lain yang mungkin terdengar karena terbawa angin? Entahlah, namun suara itu membuatku menjadi merinding dan takut. Tak kuhiraukan suara itu dan terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut. Dengan langkah yang sedikit pincang, baru berjalan beberapa ratus meter, aku dihadapkan oleh jalur yang menanjak ke atas. Dengan sekuat tenaga aku menapaki selangkah demi selangkah. Suara itu pun lagi-lagi terdengar bahkan lebih jelas dari sebelumnya dengan logat Sunda yang tak aku mengerti.
Kali ini bukan hanya suara itu saja, ada suara tertawa di kejauhan dan penampakan semakin jelas terlihat. Ini membuatku menjadi semakin takut. Penampakan-penampakan itu semakin sering terlihat dan terdengar. Terus saja aku berjalan dengan rasa takut. Tubuhku bergetar hebat, jantungku terpompa sangat cepat. Namun cedera di kakiku ini membuatku tak bisa melangkah lebih cepat. Di depan sana aku melihat ada sosok yang sedang berdiri bersandar di pohon besar. Aku lihat pohon ini amat tua, karena ini sangatlah besar. Jika dipeluk diperlukan sekitar 7-10 orang. Akarnya yang keluar dari tanah seperti kaki-kaki raksasa. Batangnya bercabang tak terarah dengan ranting-ranting seperti jari-jari yang menekuk di film-film horor yang pernah aku tonton. Dari sini aku semakin takut. Tubuhku sepertinya kehilangan tenaga. Namun aku terus saja berjalan ke atas. Sosok tadi tak bergerak dan hanya diam di tempat. Semakin lama aku mendekati sosok tersebut dan semakin jelas terlihat. Aku berharap ia adalah manusia sama sepertiku, karena ini adalah trek menuju puncak gunung. Aku berjarak hanya 2 meter dari tempat ia bersandar. Benar saja ia adalah seorang pendaki karena aku melihat jelas dengan jarak sedekat ini. Ia memakai jaket warna hitam, celana panjang, sepatu dan juga membawa tas ransel yang berlambang LP dengan matras yang diikat di atasnya. Bang, permisi. Ngagetin aja lo. Maaf bang, kalau gue bikin kaget. Aku merasa lega, ternyata ia benar-benar manusia. Ini membuat rasa takutku menjadi hilang, karena aku tak sendirian lagi di hutan ini. Lo sama siapa? Gue berempat bang, tapi kami terpisah. Kok bisa? Gue jatuh ke jurang itu bang. Kita ngalamin banyak gangguan di atas puncak sewaktu itu hujan lebat bang. Orang ini melihatku dengan tatapan yang amat sinis. Seketika tubuhku gemetar dan degup jantungku kembali cepat setelah mendengar perkataan dari orang tersebut. Hujan? Bro, dari tadi tuh cerah, ungkapnya sambil ngambil rokok dari dalam jaketnya. Aku hanya terdiam tak menjawab. Aku melihat di sekeliling hutan ini dan benar saja, pohon dan tanah ini kering, tak ada tanda-tanda habis terkena hujan. Bahkan pakaian yang pendaki ini kenakan kering, tak basah sedikit pun. Kejadian ini membuatku sangat bingung dan siapa sebenarnya, mengapa ia berada di gunung ini seorang diri. Sejak bertemu dengan pendaki misterius ini, keadaan jadi semakin membuatku bingung. Mengapa hanya aku dan ketiga temanku yang merasakan hujan turun dengan derasnya? Terus lo mau apa lagi? Gue mau cari ketiga temen gue bang di atas. Mereka pasti khawatir sewaktu gue jatuh tadi. Yaudah, lu gue temenin cari kawan lo. Tapi lu jangan cerewet dan ikutin apa kata gue. Ngerti lo? Aku hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Pendaki tersebut kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. Kemudian, ayo kita berangkat. Maaf bang, gue Aska. Abang siapa? Panggil gue Arya. jawabannya singkat dan kembali berjalan. Aku terus saja mengikuti laki-laki ini dari belakang. Nafasku tersengal dan kakiku terasa sangat nyeri di bagian lutut. Bang, berhenti dulu. Kenapa lo? Dengkul gue sakit bang. Jawabku, kemudian duduk dan bersandar pada pohon. Luka di kakiku semakin parah dan darah terus saja keluar terus-menerus. Lo tunggu sebentar di sini ya. Gue mau cari obat buat luka lo. Setelah berbicara, pendaki ini pergi dan menghilang di telan kabut. Aku mengerang kesakitan. Luka ini sungguh sakit. Aku hampir saja tidak bisa menggerakkan kakiku lagi. Kurobek sisa bagian celana panjang dan kubalut pada lukaku. Aku tetap menunggu sambil bersandar di pohon ini. Aska, bangun. Aku terkejut mendengar teriakan itu. Ini suara Kinar. Sepertinya aku sempat tertidur tadi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Namun mengapa pendaki itu belum juga kembali? Apakah ia meninggalkanku atau ia sebenarnya bukanlah manusia? Tanpa pikir panjang, aku putuskan untuk melanjutkan pendakian ini sendiri. Ku coba untuk bangkit dan mulai berjalan.
Selangkah demi selangkah kutapaki jalur yang terjal ini. Tak kuhiraukan rasa sakit di kakiku karena ada yang lebih menggangguku dari rasa sakit. Iya, rasa takut. Rasa takut ini mulai menghantuiku lagi. Dari balik kabut aku melihat penampakan kuntilanak bukan hanya satu, tetapi sangat banyak. Mereka ada di mana-mana, bahkan ada yang menggelantung di atas-atas pohon. Tidak hanya itu saja. Mereka pun tertawa cekikikan, teriak dan seperti orang yang tengah berbisik. Kupercepat langkahku dengan satu kaki yang terseret, berkali-kali kupanjatkan doa yang aku hafal dengan terus berjalan. Namun mereka justru malah semakin banyak dan sangat aktif bermunculan. Semakin ke atas aku berjalan dan di depan sana aku melihat ada beberapa orang pendaki yang sedang bersandar di bawah pohon. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bertemu pendaki lain di sini dan penampakan-penampakan tadi pun menghilang. Aku berjalan semakin mendekat, kuperhatikan ternyata mereka adalah sahabatku, Kinar, Nabil dan Fala. Mereka tersenyum melihatku dan berdiri menyambut kedatanganku. Dengan langkah yang tertati aku semakin mendekat ke arah mereka. Lalu ada yang menepuk bahuku dari belakang. Aku menengok dan ternyata itu adalah pendaki yang tadi bertemu dan menyuruhku untuk menunggu. Lo mau kemana? Bang, itu ada kawan-kawan gue bang. Sini bang, gue kenalin bang. Baru saja aku berpaling, ketiga temanku membuatku terkejut. Mereka sudah berdiri tepat berada di depanku. Lalu, buka matamu lebar-lebar, ucap Arya dengan berbisik. Kulihat mereka menatapku dengan senyum, kemudian senyum itu berubah menjadi sinis terhadapku. Matanya perlahan melotot dengan urat-urat yang berwarna merah di sekelilingnya. Mereka bertiga menjadi sangat menyeramkan dengan berdiam diri seperti patung dan terus melotot. Aku sangat tercengang ketika bola mata mereka keluar dengan sendirinya. Bola mata mereka jatuh ke tanah, mereka tertawa terbahak-bahak kemudian berlari berpencar. Seketika tubuhku menjadi kaku, lututku gemetar, tengkuku meremang serta degup jantungku yang tidak beraturan. Lo harus bisa bedain mana orang mana setan, ngerti lo? Bisik Arya kemudian berjongkok, mulutnya seperti mengunyah sesuatu dan membuka ikatan pada kakiku. Ia mengambil sesuatu dari dalam mulutnya kemudian ditempelkan pada lukaku. Sakit. Gitu aja sakit. Arya bicara dengan tawa yang mengejek. Sebenarnya aku kesal dengan sikapnya yang menurutku angkuh. Namun di balik keangkuhannya dia sangat baik dan paham betul dengan apa yang terjadi di hutan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Ia kembali membalut lukaku kemudian berdiri dan mengambil sebatang rokok lalu membakarnya. Sebenarnya apa yang udah kalian lakuin di gunung ini? Kawan gue gak sengaja ninggalin pembalut di puncak bang. Udah gue duga lo semua orang yang bikin gunung jadi kotor. Gue minta maaf bang. Dasar bocah bego, minta maaf sama gue. Jawabnya dengan nada sinis serta tawa kecil di akhir pembicaraan. Aku sangat malu padanya. Ini memang salahku dan ketiga temanku. Aku telah melanggar larangan untuk naik pada malam hari. Kinar membuang sampah tidak pada tempatnya. Fala dan Nabil bermesraan di hutan ini. Ini sungguh memalukan. Aku tak pantas jika disebut sebagai pendaki dan pencinta alam. Perasaan malu terus saja menghantuiku malam ini. Aku hanya menunduk sambil mengutuk kebodohanku. Sekarang apa yang mau lo lakuin? Gue mau ambil sampah pembalut itu dan membawanya turun kembali bang. Mau jadi pahlawan lo? Itu kan bukan sampah lo. Bukan begitu bang. Gara-gara gue mereka jadi mendaki malam ini dan gue melanggar larangan itu. Oke, tapi apa lo sanggup? Maksudnya apa bang? Bocah, lu dengerin gue baik-baik ya. Kita akan berhadapan dengan penguasa gunung ini dan dia udah nungguin lu di atas puncak. Penguasa? Maksudnya apa bang? Dasar bocah. Udah jalan dan jangan jauh-jauh dari gue. Perkataan Arya membuat jantungku kembali berdebar. Aku kembali teringat sosok laki-laki tua yang aku temui di puncak gunung. Apa laki-laki tua itu yang dimaksud oleh Arya? Aku berbicara sambil membayangkan sosok laki-laki tua tersebut.
Tubuhku menjadi lemah, kedua kakiku kembali gemetar tatkala aku teringat gelak tawanya yang menyeramkan sewaktu aku berada di puncak di gunung malam tadi. Masih teringat jelas dalam pikiranku tentang sosok laki-laki tua tersebut. Aku semakin takut dalam perjalanan menuju puncak, namun ini harus aku lakukan karena aku ingin masalah ini cepat berakhir. Aku berjalan mengikuti Arya dari belakang, benar saja suara-suara itu muncul lagi. Aku mempercepat langkahku dan aku menabrak tubuh Arya yang tiba-tiba dia mematung. Shh. Suara Arya tengah berbisik sambil menemelkan jari telunjuk di mulutnya. Seketika suasana berubah menjadi wangi bunga kantil yang sangat menyengat dan sungguh aneh. Bunga tersebut jatuh berguguran dari atas pohon, padahal sangat jelas di sini hanya ada pohon-pohon tua dan besar. Dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki kuda. Suara langkah itu semakin jelas terdengar. Dari kejauhan kulihat sepasang kaki kuda putih keluar dari dalam kabut tebal. Apakah itu kereta kencana? Aku seperti berada di negeri dongeng. Kereta kencana itu berjalan melewati kami berdua. Menunduk. Bisik Arya padaku. Kami berdua bersembunyi dari balik semak-semak. Apa yang aku lihat ini membuat seluruh tubuhku merinding. Bagaimana mungkin ada kereta kencana di ketinggian seperti ini? Kereta tersebut berhenti di sebuah pohon tua yang sangat besar. Pohon ini sangat besar di antara pohon-pohon lainnya. Batangnya yang besar dan menjulang tinggi sampai tertutup kabut. Aku melihat ada sosok wanita yang keluar dari dalam kereta kencana tersebut. Ia berjalan melayang dan berdiri berbalik membelakangi pohon tua tersebut. Seketika itu semua penampakan mulai bermunculan, dari sosok pocong, kuntilanak, gendruwo, dan dari mereka yang wujudnya biasa saja sampai yang hancur. Mereka semua berkumpul di sana. Ma'angta akashutu wa tashhadu. Wanita ini berbicara dengan bahasa yang tak aku mengerti. Setelah itu, mereka semua seperti mengerang dan membuat jantungku berdebar kencang. Penampakan ini semakin banyak bermunculan sampai aku tersadar bahwa mereka berdiri mengelilingi kami berdua. Spontan ini membuat aku terkejut dan berlari meninggalkan Arya. Kulihat Arya mengejarku dari belakang. Suara tawa dan penampakan itu terus saja menghantuiku. Aku berlari tak tentu arah, langkah kakiku akhirnya terhenti. Aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat saat ini. Aku tengah berada di puncak gunung ini. Bagaimana mungkin aku bisa sampai di tempat ini? Apakah ini hanya halusinasiku saja? Namun apa yang aku lihat ini sungguh nyata. Jangan heran, ini bukan dunia lo. Maksudnya apa, Bang? Udah, jangan banyak tanya. Di mana teman lo buang tuh sampah? Aku berjalan dan mencari keberadaan pembalut tersebut. Di antara kabut tebal aku melihat sosok laki-laki tua tersebut tengah berdiri tegap menghadap jurang. Kulihat pembalut itu berada di tanah dengan darah yang masih menempel di sana. Sontak aku menghentikan langkahku dan berjalan mundur. Lo ngapain? Cepat ambil pembalut itu. Gue takut, Bang. Lo mau cepat pulang gak? Cepat ambil. Dengan nyali yang tersisa aku melangkah perlahan dan menahan nafas. Sampailah aku di tempat pembalut itu berada. Aku mengambilnya dengan perlahan dan akhirnya kau datang. Suara laki-laki tua itu mengejutkanku. Ia menatap ke arahku dengan tatapan yang amat menyeramkan. Matanya melotot, wajahnya yang keriput mengeluarkan darah, lidahnya menjulur dengan kedua taring di sisi kiri dan kanannya. Yang membuat aku jijik adalah belatung yang keluar dari dalam mulutnya hingga jatuh ke tanah. Perlahan aku merangkak menjauh dan berada tepat di samping Arya yang sedang berdiri menatap laki-laki tua tersebut. Lepaskan anak ini, dia tak bersalah. Kau jangan ikut campur. Laki-laki tua itu semakin terlihat marah dan secara perlahan ia terbang melayang. Angin mendadak menjadi kencang, nafasku menjadi sangat sesak karena debu yang masuk ke dalam pernafasanku. Seketika lelaki tua itu menyerangku, namun dihalau oleh Arya. Kulihat tubuh Arya bersinar terang dan menahan tubuh laki-laki tua itu. Entah apa yang terjadi dengan mereka berdua. Angin yang amat kencang membuat pandanganku menjadi terganggu. Sinar yang keluar dari tubuh Arya membuat aku semakin tidak bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Dia harus mati. Suara itu menggema di sekeliling puncak ini. Laska, larilah cepat, lari. Tapi Bang,
Udah gue bilang lari. Aku berbalik arah dan berlari menjauh dari mereka berdua. Malam yang gelap menjadi malam yang sangat terang karena sinar yang keluar dari tubuh Arya malam itu. Pandanganku menjadi sangat silau. Setelah itu aku tak bisa melihat apa-apa lagi. Woi, pada mau kemana lo? Permisi bang, kami sedang mencari kawan kami yang terjatuh di jurang. Jatuh ke jurang? Iya bang, kawan gue jatuh ke jurang ini. Pendaki ini hanya diam kemudian bangkit berdiri dan mengangkat tas ranselnya yang berlambangkan LP. Ayo, gue bantu kalian cari kawan kalian. Terima kasih bang, namaku Kinar. Ini Fala dan itu Nabil. Panggil gue Arya. Kami bertiga mengikuti pendaki ini dari belakang. Entah sudah berapa lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di dasar jurang. Hei, kemari. Aska, Aska. Ku dengar seseorang memanggil-manggil nama aku mencoba untuk membuka mata dan aku sangat terkejut. Kinar berada tepat di depanku yang sedang berbaring. Kinar? Ini lo Kinar kan? Iya, ini gue Kinar, Ska. Jawab Kinar dengan senyum dan air mata yang menetes di pipinya. Aska, lo gak apa-apa kan? Gue baik-baik aja kok. Syukur deh lo selamat, Ska. Bil, lo kenapa? Gue gak apa-apa, Ska. Cuma agak sakit aja kepala gue. Lo lihat orang gak tadi di sini? Orang siapa maksud lo, Ska? Tadi gue ketemu seorang pendaki, namanya Arya. Hah? Arya? Mereka bertiga menjawab seperti orang yang terkejut. Iya, namanya Arya dan dia yang udah bantu gue ngambil sampah pembalut yang dibuang Kinar. Ungkapku dengan menunjukkan sampah pembalut tersebut. Kinar menatapku kebingungan. Pembalut? Maksud lo apaan, Ska? Tanya Kinar dengan mimik penuh tanda tanya. Aku menjelaskan kejadian yang telah aku alami hingga berhasil keluar dari teror penunggu gunung ini. Tapi gue juga ketemu pendaki yang bernama Arya. Ungkap Kinar kemudian berdiri seperti mencari sesuatu. Lo cari apa, Kin? Kemana Bang Arya? Bukannya tadi dia ada bersama kita? Ketiga kawanku seperti orang bingung. Aku tak tahu apa yang mereka katakan. Arya, apakah ia orang yang sama? Tapi bagaimana mungkin? Lalu di mana ia sekarang? Ini sungguh tidak masuk akal. Aku pun tak tahu di mana Arya berada saat ini. Terakhir ia menyuruhku untuk tetap tidur, tapi mengapa ia tidak ada di sini? Lalu bagaimana kita sekarang? Kita harus keluar malam ini juga dari hutan ini. Jawabku. Akhirnya kami berempat berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung. Fala berjalan paling depan disusul Nabil, Kinar, dan aku paling belakang. Kita berempat berjalan sedikit cepat karena trek kami lalui tidak terlalu curam. Tapi tetap berhati-hati karena kabut masih sangat tebal malam ini. Sampai akhirnya langkah kami terhenti karena kita semua kelelahan. Aku sangat kelelahan malam ini, mataku pun terpejam. Tiba-tiba aku melihat Fala menggelepar dan berguling-guling di tanah. Sontak ini membuat aku, Kinar, dan Nabil terkejut. Apa yang terjadi dengan Fala? Fala terus saja menggelepar dan berguling-guling di tanah. Fal, lo kenapa? Teriakku kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Fala. Fala berguling seperti orang yang terbakar. Kulihat Fala membuka ikat pinggangnya dan menurunkan celana panjangnya. Fala menepak-nepak celananya pada bagian kemaluannya. Entah apa yang terjadi padanya, aku sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa. Aku mendekat ke arah Fala dan melihat semut merah kehitam-hitaman menggigit joninya. Aska, tolong lepaskan mereka. Pinta Fala histeris. Tubuhku merinding melihat semut sebanyak ini. Aku membantu Fala mengusir semut-semut yang menempel di kemaluannya. Aku mencabut semut-semut ini satu persatu diimbangi dengan teriakan Fala yang menahan rasa sakit. Kinar dan Nabil hanya diam dengan mimik muka yang sama panik. Mereka berdua saling berpelukan. Ska, cepat singkirin semut-semut ini. Gue udah gak tahan. Sakit banget. Dengan cepat dan terus berhati-hati, aku mencabut semut-semut ini. Akhirnya semut ini pun berhasil aku singkirkan.
Kepala semut ini menempel pada kemaluan Fala, seperti menjepit. Ku tarik mereka satu persatu. Aku tahu ini sangat menyakitkan, namun ini harus aku lakukan. Semua semut telah pergi. Aku melihat Johnny Fala menjadi bengkak dan berwarna merah serta mengeluarkan cairan. Johnny Fala kini seperti habis terbakar dan memerah. Aku putuskan untuk beristirahat sekali lagi karena luka yang diderita Fala. Aku menyuruh Kinar dan Nabil untuk tidur sejenak. Mereka segera membaringkan tubuhnya di bebatuan. Bagaimana, Val? Sakit banget, Ska. Gue kayak kebakar. Lo gak lihat ada semut di sana apa, Val? Gue gak tahu, Ska. Tadi gak ada apa-apa. Yaudah, lo istirahat aja dulu, biar gue yang berjaga. Pembicaraan kami berakhir. Fala memakai kembali celana panjangnya dan membaringkan tubuhnya di sampingku. Aku terdiam di tempat ini melihat di sekitar hutan yang tertutup kabut. Mengapa malam ini sangatlah panjang? Apakah pagi enggan berganti? Aku rindu sang mentari. Aku rindu suasana rumah. Aku rindu senyum kedua orang tuaku. Kulihat Kinar berada di depanku. Aku segera bangun dan melihat keadaan Fala dan Nabil. Ternyata mereka bertiga sudah berdiri dan sepertinya siap untuk melanjutkan kembali perjalanan ini. Akhirnya kami putuskan melanjutkan perjalanan kembali. Fala memimpin paling depan, kemudian Nabil, lalu Kinar, dan aku paling belakang. Kami mengikuti jalan setapak menurun dan berbatu. Terus saja kami berjalan perlahan. Di depan sana jalan bercabang. Fala berhenti. Ska, kemana nih? Lo inget gak tadi kita lewat jalur mana? Kalau seinget gue tadi kan kita naik belok kanan, berarti kita ambil kiri. Dengan tidak ada perdebatan, kami berempat memutuskan mengambil jalur kiri menurun, karena setahu kami jalur kanan itu menuju jurang. Lanjut terus kami mengikuti jalan setapak menurun. Jauh sudah kami masuk ke dalam hutan, namun belum ada tanda-tanda akan sampai di kaki gunung ini. Sekitar 1,5 jam kami berjalan. Nabil meminta waktu untuk istirahat. Aku juga sangat kelelahan dan kami putuskan untuk berhenti sejenak. Di depan kulihat ada pohon tua yang besar, namun sepertinya aku tak asing dengan pohon tersebut. Val, lo ingat pohon ini gak? Ini kan pohon yang tadi gue digigit semut. Kok kita balik ke sini lagi sih? Kalian ngomong apa sih? Ini loh, Kin. Pohon ini kan udah kita lewatin. Iya. Tadi kita udah lewat sini loh. Itu kan batu yang tadi gue sama Kinar tidur. Timbal Nabil. Seketika jantungku berdebar. Kami berempat berdiri dan memutuskan untuk berjalan kembali. Akhirnya kami berjalan mengikuti jalan setapak menurun. Semakin jauh dan semakin dalam ku dengar suara burung seperti burung gagak menghantui selama perjalanan kami turun ke bawah. Tiba-tiba kami berempat kembali lagi ke tempat pohon tua tersebut. Sepertinya kami hanya berputar dan kembali ke tempat ini. Ini benar-benar hutan yang sama dan kami hanya memutar. Aku berpikir sejenak dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Kali ini aku berjalan paling depan disusul Kinar, lalu Nabil dan Fala berada di paling belakang. Kususuri kembali jalan setapak dan aku kembali bertemu jalur bercabang. Aku melihat di jalur kanan ada seorang yang sedang berdiri terlihat samar-samar dari kejauhan, namun aku tak asing dengan orang ini. Aku berjalan mendekat ke arah jurang. Iya, dia adalah Arya. Aku tahu dari tas ranselnya yang berlambangkan LP yang menyala di saat gelap. Aku mempercepat langkahku, tiba-tiba aku dibuat terkejut. Tiba-tiba Arya melompat ke dalam jurang. Aku berlari mengejarnya dan sampai di tepi jurang, namun usahaku sia-sia. Arya telah hilang di dalam kabut. Aku melihat ke arah jurang dengan disusul Kinar, Nabil, dan Fala. Bang Arya! Teriakanku menggema di dalam jurang. Tanpa terasa air mataku keluar dengan sendirinya. Kulihat ada jalan setapak di bibir jurang. Akhirnya kami memutuskan untuk melewati jalur tersebut. Aku berjalan paling depan disusul Kinar, Nabil, dan Fala. Jalur ini terus menurun. Kami tetap berhati-hati melangkah dan tetap mengikuti jalur tersebut. Makin ke bawah jalur yang kami lalui semakin curam dan semakin harus berjalan miring dengan berpegangan pada batu serta akar yang tumbuh di bebatuan. Di bawah sini kabut sangatlah pekat dan kami makin kesulitan untuk bergerak. Terus saja kami bergerak turun secara perlahan. Di depan sana kami melihat sebuah goa yang amat besar. Sesampainya di mulut goa, bulu kuduku berdiri. Ini menandakan ada interaksi dengan makhluk lain di tempat ini.
Ternyata ini juga dirasakan oleh ketiga temanku. Kita istirahat di sini dulu ya. Gue mau ambil air di dalam. Gue ikut, Val. Timbal Nabil mereka berdua berjalan ke dalam goa, sedangkan aku dan Kinar menunggu di mulut goa. Aku dan Kinar duduk sambil menatap kabut yang tebal. Tak selang beberapa lama Fala dan Nabil kembali dari dalam goa. Mereka berdua menggelengkan kepala pertanda kalau tidak ada air di dalam sana. Fala mengangkat tangan dan mengisyaratkan agar kita kembali melanjutkan perjalanan. Saat ini Fala berjalan paling depan, disusul Nabil serta Kinar dan aku paling belakang. Jalur yang tadi curam sekarang agak sedikit melebar dan tetap turun terus ke bawah. Fala dan Nabil berjalan sangat cepat, mereka sedikit berlari dan melompat. Hei, pelan-pelan dong. Teriak Kinar pada Nabil dan Fala. Mereka berdua berhenti dan menengok sambil melempar senyum ke arah kami. Kemudian berlari kecil kembali. Mengapa mereka berdua sangat bersemangat sekali? Gumamku dalam hati. Aku dan Kinar terus mengikuti mereka berdua dari belakang dan tiba-tiba, Aska, tunggu! suara itu berasal dari belakang. Aku berbalik, ternyata itu adalah Fala dan Nabil dengan membawa daun di tangan mereka. Mengapa mereka ada dua? Lalu siapa yang aku ikuti ini? Aku sangat bingung dan kembali melihat ke arah depan. Di sana mereka berdua berhenti lalu tiba-tiba saja berlari sambil tertawa. Aku melihat mereka terus berlari dan tertawa, tetapi semakin lama mereka berubah menjadi sosok anak kecil berkepala botak dan berbadan hitam, kemudian hilang di dalam kabut. Aku dan Kinar sangat terkejut melihat kejadian ini. Kami mematung tanpa bergerak sedikit pun. Setelah aku perhatikan lagi, di depan sana adalah jurang yang sangat dalam. Justru aku baru melihat ada jalur di sebelah kiri menuju ke bawah. Lo kenapa tinggalin gue? Itu Val. Ngomong apaan sih lo? Nih minum dulu. Fala memberikan daun yang berisi air. Aku dan Kinar meminum air tersebut bergantian. Setelah itu aku meminta untuk beristirahat sejenak. Lo mau kemana berdua? Tanya Nabil pada Kinar. Jadi gue tuh lihat kalian keluar dari dalam goa, terus gue berdua ngikutin kalian. Gue pikir memang itu lo berdua. Gak taunya kalian malah berubah jadi sosok anak kecil dan hilang di bawah sana. Udah, makin gak beres nih. Ayo kita lanjut lagi. Lo jalan di depan ya, Val. Pintaku. Fala mengangguk dan kami kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Kami berempat terus berjalan menuruni gunung ini. Sampailah kami di sebuah tanah yang sedikit agak lapang. Kulihat ada bekas pendaki yang mendirikan tenda di sini, namun malam ini tidak ada satupun tenda yang berdiri di sini. Kita istirahat dulu ya, kaki gue sakit nih. Ya deh, kaki gue juga udah sakit banget nih. Jalan terus dari tadi. Nabil menimpali perkataan Kinar. Akhirnya kami putuskan untuk beristirahat di tempat ini. Aku baringkan tubuhku dan ku coba memejamkan mataku. Tubuhku benar-benar sangat lelah. Baru saja aku akan tertidur pulas, tiba-tiba hujan turun dengan deras ditambah angin yang berhembus kencang. Kami berempat kaget dan segera berlindung di bawah pohon. Dari kejauhan kulihat ada yang bergerak dari mulut jurang. Aku mempertegas kembali tentang apa yang aku lihat. Aku terus saja memandang ke arah jurang dan ternyata ada tangan yang berasal dari jurang dan menarik akar yang ada di sana. Ada orang, Ska. Ayo kita bantu. Seru Fala kemudian berlari ke tepi jurang. Aku menyusul Fala berlari dan aku sangat terkejut. Ternyata yang ada di tepi jurang itu adalah Arya. Aku dan Fala segera membantu Arya untuk naik. Ayo bang, sedikit lagi. Teriakku sambil mengulurkan tanganku. Akhirnya aku berhasil menggapai tangan Arya dan menariknya ke atas. Mengapa ini sungguh berat? Gumamku dalam hati. Aku perhatikan lagi, ternyata ada sesuatu di bawah sana. Aku melihat ada tangan yang menarik kaki Arya dari bawah jurang. Tangan-tangan itu penuh dengan lumpur dan mengeluarkan banyak darah. Aku dan Fala tercengang melihat kejadian ini. Fala terlihat ketakutan dan mundur perlahan. Ayo bang, sedikit lagi. Jangan lo lepasin tangan gue. Pintaku pada Arya. Arya berusaha untuk naik ke atas dengan bantuan tanganku. Namun tangan-tangan itu semakin kuat menarik tubuh Arya terus ke bawah. Fala semakin mendekat dengan terus merangkak. Aku lihat tubuhnya gemetar, entah apa yang ia lihat di jurang ini. Tangan-tangan itu semakin banyak dan terus menarik Arya semakin ke bawah. Arya menatap ke arah mataku. Lalu, Aska, terima kasih.
Aku menatap ke dalam matanya seketika aku teringat kejadian malam itu di puncak gunung ini. Berkat ialah aku bisa selamat. Perlahan Arya melepaskan pegangannya pada pergelangan tanganku dan kemudian tangan-tangan itu menariknya kembali ke dalam jurang. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Air mataku mengalir dari kedua belah mataku melihat Arya ditarik oleh tangan-tangan tersebut semakin menjauh. Aku terus menatap Arya dari atas jurang ini, kemudian Arya kembali tersenyum ke arahku. Melihat ini aku mencoba menuruni jurang tersebut, tapi Kinar, Nabil, dan Fala menahanku. Arya terus ditarik ke bawah oleh tangan-tangan tersebut. Suara geraman dan teriakan minta tolong pun terdengar dari dasar jurang. Aku masih berusaha melepaskan pegangan dari ketiga temanku. Terus saja aku meronta-ronta dengan berlinang air mata. Kulihat ke dalam matanya. Ia sangat membutuhkan pertolongan, namun jarak kami semakin menjauh. Tangan yang penuh dengan lumpur dan mengeluarkan darah tersebut terus menarik Arya semakin ke bawah. Aku merangkak dan terus meronta-ronta. Aska, sadarlah. Dia gak bisa kita tolong lagi. Kalian lihat, Bang Arya membutuhkan kita. Kalian lihat. Jawabku dengan nada sedikit keras. Aku tetap berontak. Kinar dan Nabil terpental dan kembali memelukku lebih erat lagi. Dengan tetap meronta, aku melihat Kinar dan Nabil memelukku erat dengan air mata yang membasahi pipi mereka. Suara tangis Kinar dan Nabil membuat hatiku semakin hancur dengan situasi ini. Aku hanya ingin menolong Arya sebisa aku, namun mereka juga butuh aku untuk tetap bertahan di hutan ini. Tubuhku mulai melemah dan bersandar pasrah di pelukan ketiga temanku. Mataku terus menatap ke dalam jurang dan melihat Arya perlahan hilang ditelan kabut tebal di dasar jurang itu. Ketiga sahabatku mulai melepaskan pegangannya secara perlahan. Kami berempat terkapar di tepi jurang dengan merelakan Arya menghilang di dalam jurang ini. Mataku terpejam, namun air mata ini terus saja mengalir dari sela mataku. Maafin gue, Bang. Gue gak bisa nolongin lo. Maaf, Bang. Maaf. Aku berbicara dalam hati. Aska, lo baik-baik aja kan? Suara Kinar sambil mengusap air mataku. Aku membuka kedua belah mataku dan melihat Kinar, Nabil, dan Fala. Mereka bertiga menatapku. Kami bertiga saling membantu untuk bangun, kemudian kami berempat saling menatap dan bergandeng tangan. Ya Allah, kami memang salah. Maafkan semua kesalahan yang telah kami perbuat di gunung ini. Kami hanya ingin pulang dan berkumpul bersama keluarga kami di rumah, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan sekali lagi dan izinkanlah kami keluar dari hutan ini. Amin. Amin. Ayo semangat. Kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Seruku menyemangati ketiga temanku. Kami melanjutkan kembali perjalanan menuju kaki gunung. Fala memimpin perjalanan ini kembali disusul Nabil, Kinar, kemudian aku berada di paling belakang. Perjalanan ini terasa sangatlah berbeda. Kami sangat bersemangat meski hujan terus saja mengguyur sepanjang perjalanan ini. Sekitar 1 jam kami berjalan. Aku melihat ada beberapa orang dengan menggunakan senter dari arah bawah jalur. Kami berlari dengan gembira. Akhirnya kami bisa bertemu pendaki lain di hutan ini. Kami terus berlari dan bertatap muka dengan pendaki tersebut. Ternyata mereka adalah tim SAR serta beberapa warga setempat. Kinar! Suara teriakan dari salah seorang dari mereka. Kulihat laki-laki setengah baya berlari menghampiri Kinar dan memeluknya dengan erat, dengan air mata di kedua belah matanya. Ayah, maafin Kinar. Suara tangis bercampur haru menghiasi di akhir pendakianku ini. Setelah semalaman kami diteror, akhirnya kami bisa selamat dan keluar dari hutan ini. Kamu baik-baik saja, nak. Kinar baik-baik saja ya. Ayah sangat khawatir padamu, nak. Maafin Kinar ya. Kinar berbicara sambil memeluk ayahnya. Aku, Fala, dan Nabil bersandar pada batu dan memperhatikan Kinar dengan ayahnya. Lalu laki-laki berbadan tegap menghampiriku. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Siapa yang memimpin pendakian ini? Saya, Pak. Nama saya Aska. Bagaimana kalian bisa tersesat? Tanya laki-laki ini kembali. Aku menjelaskan soal kejadian yang telah menimpa kami berempat.
Lalu laki-laki itu menjelaskan perihal pencarian kami dan pernyataan beliau membuat aku dan ketiga sahabatku terkejut. Ternyata kami sudah 5 hari tersesat di gunung ini. 5 hari, Pak? Iya. Ada seorang pendaki yang melaporkan pada kami bahwa ada 4 orang pendaki yang tersesat dan diantaranya bernama Aska. Jadi kami semua memutuskan untuk mencari kalian ke gunung ini. Mendengar penjelasan itu kami berempat semakin kebingungan bagaimana bisa kita sampai 5 hari di gunung ini. Baiklah, ayo kita turun, kalian sudah pasti sangat kelelahan, ungkap petugas tim SAR tersebut. Kami berjalan beriringan dan aku masih tidak percaya dengan semua ini. Sebentar, ada pendaki yang melapor. Siapa orang itu? Gumamku dalam hati. Aku mendekati salah seorang petugas tersebut lalu bertanya. Maaf Pak, pendaki yang melapor atas nama siapa ya? Oh, itu kalau tidak salah ia bernama Arya. Arya? Kami berempat semakin tak menyangka dengan semua kejadian ini. Kami saling bertatap muka dengan wajah yang penuh tanda tanya. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali. Aku masih sangat bingung. Apakah Arya adalah orang yang sama? Dari arah samping jurang aku melihat sesuatu yang berkilau seperti mata kucing yang menyala di dalam gelap. Aku terus memperhatikan cahaya itu lalu aku berinisiatif untuk memberitahukan ini kepada Pak Ahmad. Kemudian salah satu dari tim SAR mengecek ke tempat cahaya itu berasal. Lalu, Pak Ahmad, Pak, ada mayat pendaki di sini, teriak salah satu tim SAR tersebut. Semua tim bergegas membantu temuan tersebut dan membawanya menggunakan tandu. Aku dan yang lain menunggu dengan rasa penasaran. Tidak lama berselang mayat seseorang itu berhasil diangkat dan dibawa ke hadapan Pak Ahmad. Aku melihat tengkorak manusia. Aku tafsir ini adalah seorang pendaki yang mungkin tersesat di hutan ini dan sudah cukup lama. Jenazah ini masih memakai jaket dan celana panjang. Tiba-tiba salah seorang dari tim SAR membawa tas ransel yang berlambangkan LP. Aku, Kinar, Nabil, dan Falah tercengang melihat tas ransel tersebut. Pak Ahmad memeriksa celana panjang jenazah tersebut. Ia membuka dompet dan terselip sebuah kartu nama yang sudah hancur dengan bertuliskan Arya. Melihat hal ini aku dan ketiga temanku langsung memeluk jenazah tersebut. Pak Arya! Setelah pendakian ini, kami dibawa ke balai desa dan mendapatkan perawatan. Kami semua selamat dari pendakian yang penuh teror selama 5 hari. Arya, ia adalah salah satu pendaki yang dilaporkan menghilang selama hampir 1 tahun lamanya. Kemudian jenazahnya dikebumikan di wilayah tersebut. Sebagai peringatan, petugas meletakkan batu sebagai pertanda bahwa ada pendaki yang bernama Arya yang telah meninggal di gunung ini. Masih teringat saat pertama kali aku bertemu dengannya sampai sekarang. Panggil gue Arya. Demikian kisah dari pendakian ini. Semoga kita semua bisa lebih belajar kembali tentang alam dan menghormati larangan yang telah dibuat, karena itu baik untuk kita semua. Sekian dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.